terkait dengan tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Selama masih di laut ya itu rejimnya laut. Kalau selama di darat itu rejimnya tergantung hutan apa tidak hutan. Kalau hutan ya kehutanan, kalau tidak hutan ya di kita. Seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Yang kelompok nelayan itu. Ya, kelompok nelayan ya, mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, abrasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa? Kan harus lapor dulu memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela, kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Terkait dengan tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Selama masih di laut ya itu rejimnya laut. Kalau selama di darat itu rejimnya tergantung hutan apa tidak hutan. Kalau hutan ya kehutanan, kalau tidak hutan ya di kita. Seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja memang harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum gitu. Kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa lah itu, karena masuk wilayah kan. Lalu Bakamla, lalu KKP, itu semua tidak ada yang ngaku tuh sampai sekarang. Nah, itu sesuatu yang menurut saya konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada dua sih kemungkinan, takut sama preman, negara takut sama preman kan, atau memang main mata mendapat sesuatu dari preman, ya kan? Kalau tanya nanti akan dibuat begini, ya tanya yang membuat, jangan tanya kita. Kalau udah sampai sini, udah dibuat, baru kesini, nah baru kita bertindak. Karena begini teorinya itu kan, ini dipagar, ya toh. Kalau orang tidak ribut, ini nanti memang terjadi penumpukan sampah-sampah gitu, penumpukan sampah-sampah. Nah, sesudah itu direklamasi tanpa izin, bisa terjadi ke situ. Mungkin yang merencanakan tidak sejauh itu, tapi pada saatnya nanti kalau sudah itu terjadi, ya udah kita reklamasi aja, kita bangun aja, nggak usah bayar, gitu kan? Nggak usah pakai izin reklamasi lagi. Tapi Pak, apakah sudah ada laporan awal, investigasi awal internal bahwa ini tidak akan jadi reklamasi yang kemudian jadi lahan dari pagar laut? Saya belum dapat laporan. Mungkin yang bapak-bapak tanyakan itu baru aspek dimensi menduga-duga. Tapi kalau laporan belum ada. Ini malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Aparatnya banyak loh, yang menjaga laut tuh banyak loh. Ada KKP, ada Menteri Perhubungan, ada Bakamla, ada TNI, ada polisi, kemudian ada bea cukai juga bahkan. Ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusin. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan, agar tahulah gitu ya, bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Dan sekarang yang aneh, ada yang mengaku. Mengaku tapi tidak masuk akal. Mas Sandi harus kemudian menjawab, Mas. Ini klaimnya katanya tidak masuk akal. Alasan ini kemudian dibangun swadaya dari nelayan-nelayan mana, dan juga apakah ini untuk abrasi seperti apa? Tidak masuk akal, Mas Sandi. Tidak masuk akal juga kalau saya dibilang penanggung jawab pembangunan pagar tersebut. Bahwa kemudian saya muncul dan sampai dengan saat ini duduk di sini,
tentu itu dari peristiwa ke peristiwa. Saya ini basicnya mahasiswa, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, tapi tahu betul persoalan masyarakat, insya Allah tahu juga betul persoalan kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Lalu kita melihat berita yang kemudian tersebar masif soal pagar misterius. Lalu kemudian jaringan, saya juga perlu jawab bahwa jaringan rakyat Pantura ini juga sudah lama. Nah lalu saat peristiwa itu muncul, barulah kemudian kita bertemu dengan para nelayan. Dari simpul-simpul yang kita punya, lalu kami melakukan random sampling. Lalu ada berapa? Ya kira-kira ada 100 sampai 150 orang lah kita melakukan random sampling. Ya kita tanya tentang eksistensi objek tersebut. Lalu ada yang menjawab, oh swadaya, masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya. Saya pikir lagi, bisa jadi juga swadaya. Mereka bilang swadaya, tapi tadi Pak Heru bilang mereka dibayar kok Mas. Ada upahnya, harian dan borongan. JRP ini sepertinya ada bohirnya. Ada investornya dibayar untuk menggerakkan, mengatur opini. Ada yang bilang jangan-jangan JRP ini public relation dari sebuah korporasi besar untuk menutupi isu itu. Sampai seperti itu loh Mas. Itu fitnah-fitnah yang tersebar Mas. Dikonfirmasi Mas. Kemudian saya sebagai penanggung jawab dan segala macam masih pakai motor saya datang ke sini. Tidak benar dibayar, berarti tidak benar ya Mas ya? Siapa yang dibayar? Anda, JRP dan lain-lain kan tudingan seperti itu. Siapa Artinya yang mau membayar? dikonfirmasi tidak benar ya? Saya ini aduh. Pak Sandi, Nah, itu poin. Clear di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Iya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Yang kelompok nelayan itu. Iya, kelompok nelayan Iya, mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, Menamakan diri seperti itu. Iya. Loh kan tidak boleh meskipun apa? Kan harus lapor dulu memagari fasilitas publik itu. Apalagi nggak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya biayanya dengan ongkosnya misalnya pokoknya biayanya 1 juta itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500.000 aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR jaringan yang nggak jelas, jaringan nelayan itu yang nggak pernah dengar itu berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya atau apa? Pasti orang-orang punya modal besar korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku bahwa itu harus bertindak cepat gitu kan karena itu sudah jelas melanggar aturan menggunakan fasilitas publik milik publik kegiatan ekonomi publik lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal usulnya. Lalu yang lebih menyesalkan lagi kayaknya tidak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang itu siapa dan siapa yang itu buat siapa gitu ya. Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Di laut itu ya? Iya. Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor teropong lah ya. Iya, teropong ke laut itu pusat kendali.
Puskodal Keamanan Laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi? Orang curi ikan ketahuan. Itu di kapal-kapal milik Bakamla atau di sebuah tempat Di mana aja? Di mana aja laut. Di situ itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak, lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa, ini wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua, dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa. Tinggal bicara dengan bahkan dari Jakarta bisa menyaksikan apa yang terjadi di Laut Papua. Di Laut Papua, di Natuna. Itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi. Karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok di-rewind misalnya ya. Kegiatan pembuatan itu pakai itu puskodalnya Bakamla. Sehingga bagi saya aneh. Begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Coki TV Channel. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan ya, bahwa ada pagar misterius di daerah Tangerang di Provinsi Banten. Tepatnya di pesisir pantainya ada pagar misterius sepanjang 30 km. Dan setelah diketahui oleh Presiden Prabowo bahwa itu adalah ilegal, dan Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Kementerian KKP untuk menyegel. Dan yang jadi pertanyaannya adalah bahwa pagar ini sudah dibangun selama ya sekitar 5 bulan lebih lah, dari bulan Agustus lalu. Tetapi baru kali ini setelah ramai di media sosial bahwa ini diduga dipunyai oleh salah seorang miliarder atau oligarki di negara Indonesia ini. Dan banyak diprotes oleh masyarakat, tentunya masyarakat nelayan, bahwa ini pagar ini sangat mengganggu sekali. Dan entah tujuannya apa kita juga nggak tahu ya. Dan setelah disegel, tidak ada satupun yang mengklaim bahwa bertanggung jawab atas pembuatan pagar tersebut. Dan para menterinya, anehnya ini, para menterinya Pak Prabowo tak satu pun tahu soal hal ini. Bahkan para menterinya mengatakan tidak tahu sama sekali. Ini benar-benar aneh sekali ya. Sedangkan Pak Prabowo-nya langsung menginstruksikan, langsung disegel, tapi menterinya sendiri nggak tahu. Katanya belum dapat laporan. Ini benar-benar aneh sekali sih. Pagar di laut sepanjang 30 km. Membentang segitu panjangnya, berbulan-bulan pengerjaannya bagaimana, tidak ada yang tahu. Tujuannya untuk apa? Bahkan itu sangat mengganggu sekali aktivitas para nelayan. Tetapi seolah-olah pemerintah itu tidak tahu. Apabila ini tidak viral di media sosial, banyak diprotes oleh masyarakat. Tentunya para akademisi juga banyak memprotes. Dan ini ya seperti biasa ya, Pak Profesor Mahfud MD merespon hal-hal yang terjadi di masyarakat yang menjadi concern beliau. Salah satunya ya ini, pagar misterius ini. Dan Profesor Mahfud MD menyayangkan bahwa negara ini seolah-olah takut dengan preman, takut dengan bandit-bandit lah ya. Sebut saja seperti itu. Makanya Profesor Mahfud MD mengibaratkan siapa yang main duit, siapa yang membayar, yaitu preman, mau dia oligarki atau apa. Dan ini sangat miris sekali ya, bahwa negara ini seolah-olah ada pembiaran kepada preman-preman ini dan bergentayangan. Ya, seolah-olah ingin menguasai dan mengatur negara ini. Dan ini kan seolah-olah tidak ada kedaulatan negara. Di mana kalau begini? Pasalnya setelah berita ini viral, para menterinya pun acuh dan tidak ditanya pun tidak tahu. Ini benar-benar aneh sekali. Dan Profesor Mahfud ini merespon, kenapa kok harus Pak Prabowo yang turun tangan secara langsung? Bagaimana para menterinya, instansi-instansi terkait di pemerintahan ini, seolah-olah negara ini ada pemerintahan atau tidak? Kok yang berkuasa seolah-olah ini preman-preman semuanya, kata Profesor Mahfud. Dan itu kritikan keras buat pemerintahan ini dari Profesor Mahfud. Meskipun berbicaranya Profesor Mahfud itu sangat lembut dan ya sangat pelan ya, tetapi itu mengandung arti yang sangat dalam. Negara ini
lama-lama bisa dikuasai oleh para oligarki dan para preman-preman. Itu maksud dari Profesor Mahfud. Dan di sini ditujukan kepada para menteri-menterinya Pak Prabowo yang seolah-olah abai dan ya acuh tak acuh kalau nggak direspon langsung oleh Presiden. Tidak ada tindakan, semua kok harus Pak Prabowo dulu. Ini harus diungkit, ini harus diusut, ini harus disegel baru bergerak. Jadi bagaimana para pembantunya ini? Ini harusnya nggak usah tangan Pak Prabowo langsung ke sana. Jadi menteri-menterinya lah ya yang langsung merespon cepat apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tetapi ini tidak sih, malah justru Pak Prabowo duluan. Setelah Pak Prabowo merespon baru pada sadar, oh iya ada seperti ini, oh iya ada seperti itu. Ini benar-benar aneh sekali. Dan yang anehnya lagi, bahwa pagar tersebut sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang ya mengklaim bahwa bertanggung jawab siapa yang membuat pagar tersebut. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Dan setelah disegel pun ini baru muncul nih, ada Jaringan Rakyat Pantura atau JRP yang katanya ya dalam tanda kutip bertanggung jawab atau penanggung jawab atas pagar tersebut. Tetapi setelah dikonfirmasi oleh TV One, diwawancara, didebat oleh TV One, di catatan demokrasi kemarin, Jaringan Rakyat Pantura ini ternyata hanya seorang mahasiswa yang tanda petik lah kata Pak Mahfud pun pasti ada yang bayar, pasti ada bohirnya. Tetapi memang di situ diingkari ya di acara debat di TV One. Tetapi Pak Mahfud kan bukan profesor kaleng-kaleng ya, bukan profesor kemarin sore. Tidak bisa lah hanya dikadalin seperti itu. Profesor Mahfud menegaskan ini pasti ada lah ya bohir-bohirnya di belakang yang membangun pagar itu dan hanya menyewa orang untuk mengaku supaya mengakui bahwa itu pagar dia yang buat. Seolah-olah oligarkinya ini mau cuci tangan setelah Presiden Prabowo menginstruksikan untuk disegel. Dan ini sangat aneh dan sangat lucu sekali. Dan Profesor Mahfud juga menegaskan bahwa Kementerian KKP sekarang ini benar-benar difasilitasi dengan teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan dari Jakarta, dari kantornya bisa mengetahui dari sudut manapun, sudut-sudut laut-laut seluruh Indonesia bisa dikontrol dari satu kantor ini. Ini benar-benar sudah canggih sekali ya. Tetapi kenapa? Pagar sepanjang 30 km di utara Tangerang yang membentang dan dibuat selama 5 bulan tidak diketahui sama sekali. Bahkan para aparatnya pun seolah-olah tidak tahu. Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa pagar ini nggak ada yang mengusik, nggak ada yang memprotes? Kemungkinan besar aparat dan aparatur sipil negara atau ya pemerintah itu tahu sih sebenarnya yang punya siapa. Kemungkinan di bawah presiden ya. Jadi nggak ada yang otak-ngatik. Jadi setelah presidennya sendiri memerintahkan untuk menyegel baru nih. Seolah-olah berlomba-lomba lah untuk mendapat perhatian dari masyarakat, dari para nelayan. Tetapi kan sekarang masyarakat sudah pintar-pintar ya. Tidak bisa dikibul-kibulin begitu. Benar-benar udah yang puas lah berapa tahun kita dikibulin dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Dan ini sekali lagi ya, Profesor Mahfud benar-benar merespon langsung soal pagar laut misterius ini. Dan Profesor Mahfud juga menyarankan agar ini dibawa ke pengadilan supaya jelas siapa yang bertanggung jawab di belakang pembangunan pagar laut ini. Supaya jelas siapa sebenarnya bohirnya di belakang. Yang membiayai proyek pagar ini bukan, ya katanya sih, menurut pengakuan dari Jaringan Rakyat Pantura atau JRP, koordinatornya mengatakan bahwa pagar itu adalah swadaya masyarakat atau patungan dari masyarakat. Dan itu langsung dibantah di acara TV One kemarin, dibantah langsung oleh para nelayan. Bagaimana kami bisa patungan?
pagar sepanjang 30 km yang diperkirakan kalau per meternya 1 juta saja itu sudah 30 miliar. Dari mana uangnya? Para nelayan itu mengumpulkan uang segitu banyak. Itu kata nelayan loh. Kata nelayan sendiri yang berada di sekitar pagar itu yang merasa terganggu dan merasa tidak membuat, tetapi kok seolah-olah ini swadaya masyarakat yang mana? Dan koordinator dari jaringan rakyat Pantura pun tidak bisa menjawab dan hanya pelongo-pelongo. Dan koordinator dari jaringan rakyat Pantura pun tidak bisa menjawab dan hanya pelongo-pelongo. Dan mari kita tanya rakyatnya. Mereka kan udah survei, sudah random sampling yang katanya itu memang swadaya masyarakat. Tetapi kan tidak ada orang yang percaya, bahkan masyarakatnya sendiri, para nelayan sendiri pun membantah bahwa itu hasil dari swadaya. Kalau per meternya 1 juta aja udah 30 miliar ya. Itu para nelayan pun sudah bisa mengalihkan. Uang dari mana? Uang buat makan aja kita kurang. Penghasilan kita itu aja terganggu sejak ada pagar itu. Bahkan ya penghasilannya jadi lebih berkurang. Kok mau patungan malah menyusahkan dirinya sendiri? Gak mungkin banget. Gak ada ceritanya nelayan mageri laut itu. Itu tempat mata pencahariannya para nelayan kok malah dipagari. Dan itu yang dijelaskan oleh Profesor Mahfud itu sangat masuk akal sekali. Bisa jadi diduga 1 atau 10 tahun kemudian setelah dipagar sampah-sampah hanya numpuk di situ, akhirnya apa? Direklamasi tanpa harus mengurus izin reklamasi dengan sendirinya. Itu pendapat dari Profesor Mahfud ataupun dugaan dari Profesor Mahfud. Bisa-bisa saja kan orang berasumsi seperti itu. Tujuannya ini apa? Masalahnya nggak ada yang bertanggung jawab dan tidak ada yang konfirmasi tujuan pembuatan pagar itu ini, seperti ini. Tetapi kembali ke rakyat Pantura tadi ya. Jaringan rakyat Pantura mengklaim itu untuk memecah ombak, itu ya mencegah abrasi segala macam. Ya kalau mau mencegah abrasi, memecah ombak itu kan pemerintah bisa membuat lebih bagus dari itu dan lebih kuat dari itu. Dan kalau memang ada orang menyumbang ya langsung ngomong ke pemerintahan, pasti dibaguskan, dibuatkan lebih bagus dari itu. Dan tentu atas persetujuan dari para nelayan. Nah, ini nelayannya nggak tahu ini punya siapa dan ini aneh sekali. Dan ada pengamat ya yang mengatakan bahwa ini ada negara di atas negara, ada negara di dalam negara, seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum. Dan ini Presiden Prabowo telah membuktikan dan menginterupsikan untuk menyegel, kita dukung saja. Semoga kedepannya bisa terbongkar nih, siapa sebenarnya bohir di balik pagar misterius ini. Oke? Mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi kalian yang mau berkomentar, tulis aja komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan terbaru setiap harinya di Coki TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.